Oke. Halo guys, balik lagi sama aku Martinus Antiparawan dari kelas A dengan NPM 2102-18425. Oke, jadi saat ini saya sedang kuliah di program studi teknik sipil tentu aja. Nah, selama 1 semester ini ada mata kuliah yang namanya adalah hidrologi. Oke. Sebenarnya kenapa sih teknik sipil kan merancang bangunan, terus membuat bagian-bagian seperti di struktur bangunan, beton, segala macam. Kenapa harus belajar hidrologi? Nah, masih banyak yang bertanya-tanya kan. Jadi, hidrologi itu sebenarnya adalah ilmu air. Nah, bertanya juga kan, kenapa sih ilmu air itu berhubungan dengan teknik sipil gitu? Oke, jadi gini, kita di teknik sipil itu tidak hanya membangun sebuah bangunan yang kita tinggali, atau kita huni, atau hanya struktur beton segala macam. Nah, dari struktur beton itu juga kita bisa membangun tidak hanya rumah, itu seperti jembatan, seperti bendungan, seperti waduk misalnya yang mau kita rapihkan pinggir-pinggirnya, dan terutama di bendungan. Jadi dalam kita membangun bendungan itu, kita harus mengerti dulu bagaimana kapasitas airnya, bagaimana debit air yang mengalir, terus aliran air itu akan dibawa kemana. Nah, tentu saja kita juga belajar tidak hanya dalam bendungan tersebut, tetapi juga ada di sungai, ada di berbagai macam di waduk, di danau gitu. Segala macam hal tentang air, tentang perairan itu semua. Nah, karena kita udah tahu sebenarnya hidrologi di teknik sipil itu fungsinya untuk apa, maka di sini aku mau ngejelasin. Jadi hidrologi itu sebenarnya kan penting ya untuk kita pelajari. Nah, yang selama ini kita pelajari itu ada, yang pertama adalah pergerakan air, terus ada distribusi air baik di atas atau di bawah permukaan bumi, dan juga terus sifat-sifat fisik air, terus sifat-sifat kimia air, serta reaksi air terhadap lingkungan dalam kehidupan. Dan juga yang penting adalah kualitas dan kuantitas dari air di bumi. Oke, lanjut. Jadi setelah kita tahu tadi apa yang kita pelajari, nah terus banyak lagi aplikasi ilmu air atau hidrologi ini untuk program studi teknik sipil gitu. Yang pertama yang udah pernah saya pelajari itu yang pertama perhitungan airnya, terus kemudian menentukan perkiraan kehilangan air karena sebagai sebab seperti penguapan atau rembesan gitu. Terus perkiraan kebutuhan air untuk industri juga. Terus juga perkiraan banjir yang disebabkan oleh sungai atau segala macam, atau air yang tiba-tiba meluap, yang tiba-tiba volume yang tadinya rendah menjadi naik gitu, entah karena hujan atau karena ada kiriman air dari mana gitu. Nah, terus perencanaan drainase pada perkotaan ataupun daerah aliran. Kemudian yang terakhir penentuan bentuk dan ukuran konstruksi. Oke, jadi itu hal umum tentang hidrologi di dalam teknik sipil. Nah, selama ini beberapa tadi yang sudah saya dapat. Kemudian saya di sini akan membahas lebih dalam lagi mengenai siklus air. Mungkin kita semua udah tahu ya, apa namanya siklus air itu. Siklus air kita sudah dapat dari SD atau SMP gitu. Nah, itu kan baru siklus biasa, kayak air tiba-tiba menguap ke awan, terus dari awan terus dibawa kemana, terus turun lagi ke laut, terus kemudian begitu terus siklusnya begitu. Nah, di dalam hidrologi, dalam teknik sipil ini akan lebih kompleks lagi karena pengertian dari dan tahapan siklus air itu dikenal juga dengan istilah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya, yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar secara berulang-ulang secara perjalanan molekul air di bumi tersebut, maka disebut siklus air atau siklus hidrologi. Nah, kemudian ada sebenarnya proses itu akan dibagi dengan 3 komponen utama, yaitu ada evaporasi atau transpirasi, kemudian yang kedua ada kondensasi, kemudian presipitasi. Nah, kemudian dari 3 komponen itu, itulah gimana sih pergerakan molekul air itu bisa kemana-mana alirannya. Bisa kalian bayangkan lah. Nanti akan saya berikan gambarnya di sini mengenai siklus airnya. Kemudian dari evaporasi atau transpirasi itu digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan seperti bendungan atau tempat air lainnya, tidak di kamar mandi ya. Oke. Kemudian sedangkan transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Pada prinsipnya kedua sama, karena merupakan proses perubahan zat air menjadi gas. Jadi kalau kalian tahu tuh dari laut itu kan melayang tuh menguap menjadi ke awan gitu segala macam, kemudian berkumpul tuh di atmosfer, maka dia akan berjalan akan ke proses yang kedua, yaitu kondensasi. Nah, kondensasi merupakan proses perubahan air dari gas menjadi cair, atau kita kenal dengan istilah pengembunan, yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Nah, pada siklus hidrologi atau kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan yang ada di permukaan bumi. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan yang putih-putih kayak kambing. Oke, awan putih atau halitan yang siap turun hujan sebagai hujan yang akan diturunkan ke dalam bumi ketika mencapai titik jenuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi merupakan produk dari kondensasi. Nah, presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer tadi,
maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat turun ke bumi. Ketika awan tidak mampu menampung banyak air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk air hujan. Maka demikian, jadi air menguap menjadi awan, kemudian melalui proses kondensasi dan berakhir dalam presipitasi. Nah, dalam proses presipitasi itu awan itu sudah tidak mampu menampung air banyak lagi, jadi maka dia turunkan dalam bentuk air hujan. Nah, maka air hujan yang turun tersebut akan ditampung kembali di laut, di bendungan, di mana semua di permukaan bumi yang dituruni hujan, dan siklus itu akan terus berulang, dan bisa juga memenuhi kebutuhan air di perumahan, seperti untuk yang menggunakan air tanah atau apa gitu. Jadi ketika hujan itu lebat turunnya, maka pasukan air di permukaan bumi yang terdiri dari atas itu bisa banyak, karena nanti airnya juga akan mengalir kembali ke laut dan akan begitu lagi terus. Jadi secara garis besar hidrologi itu terutama ada siklusnya, dan masih banyak pengukuran lainnya yang saya angkat cuman hanya proses siklus air tersebut. Oke, kalau begitu sekian aja video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya timbulkan dalam pembicaraan tadi. Sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya. Dadah!